Cawapres atas hasil survei Litbang Kompas berikut ini. Bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mbak Huria, selamat 6 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 4 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 3 bulan lalu juga ditanya kenapa nomor 3. 2 bulan lalu ditanya kenapa nomor 3. Dan saya selalu sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perjalanan ini masih panjang. Kami sudah berpengalaman amat lama berada selalu disebut nomor 3. Tapi kami yakin bahwa makin hari bahwa pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan. Nah, gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Laporin, kalau naik nggak usah dilaporin. Masih banyak swing voternya yang belum menentukan pilihan tuh tinggi. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Yang jelas survei tinggi, survei rendah kita tetap kerja keras. Oh, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli 2 pasangan Capres-Cawapres lainnya dalam survei Litbang Kompas. Di sisi lain, jumlah pemilih bimbang ataupun belum menentukan pilihannya juga meningkat. Apa analisis hasil survei Litbang Kompas ini kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selamat sore, Mbak Huria. Selamat sore, Mbak Cindy. Mbak Huria, kalau melihat dari hasil surveinya kan paslon nomor urut 02 itu yang paling tinggi, kemudian disusul dari paslon nomor urut 01 Anies Mohaimin, kemudian yang ketiga paslon nomor urut 03. Kalau dari Mbak Huria sendiri melihatnya ini mengejutkan atau sebenarnya sudah terprediksi? Ya, saya kira kalau kita melihat tren survei yang sekarang ini ya, ini kan memang sudah bisa diprediksi sebenarnya gitu ya. Pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran gitu ya punya kecenderungan terus meningkat gitu ya popularitasnya, dan ini juga tentu saja menurut saya sangat dipengaruhi oleh strategi kampanyenya yang lebih menekankan pada gimmick-gimmick politik. Nah, tetapi saya kira ada problem serius sebenarnya kalau kita bicara tentang potret hasil survei kandidat gitu ya, capres dan cawapres, karena potret hasil survei yang muncul gitu ya sejak beberapa bulan belakangan ini sebenarnya sangat khas gitu ya. Dia hanya memotret pada popularitas dan juga elektabilitas calon gitu ya. Dia tidak menyenggol soal apa yang seharusnya ditonjolkan, yaitu programatika gitu ya, dan juga apa yang sebenarnya menjadi kehendak publik gitu ya, apa aspirasi publik yang semestinya bisa didengarkan oleh para pasangan calon gitu ya. Nah, persoalan mengenai popularitas dan elektabilitas ini kan juga tidak jelas gitu ya. Berdasarkan apa sebenarnya, apa yang menjadi dasar misalnya hasil-hasil survei ini memetakan bahwa kandidat A, kandidat B gitu ya, elektabilitasnya tinggi. Elektabilitas itu berdasarkan apa? Karena kalau kita lihat yang terjadi sekarang itu justru survei lebih banyak dimaknai dan dimanfaatkan gitu ya untuk mempengaruhi opini publik dan juga untuk mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan gitu ya. Jadi keinginan para kandidat gitu ya untuk menggunakan berbagai lembaga survei memotret popularitas dan elektabilitas mereka bukan lagi soal bagaimana mereka memastikan bahwa publik sudah mengetahui apa yang menjadi program-program kampanye mereka,
apa yang menjadi aspirasi masyarakat, melainkan untuk mendapatkan efek bandwagon gitu ya, di mana hasil survei ketika dia dipublikasikan diharapkan bisa memberikan efek ikutan agar pemilih yang belum menentukan pilihan gitu ya bisa melihat hasil survei sebagai acuan untuk mereka menentukan pilihan nanti. Saya kira demikian Mbak Cindy. Oke, Mbak Huria, kan kalau kita juga melihat ya dari hasil survei Litbang Kompas, jarak elektabilitas dari paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan Ganjar Pranowo kan juga semakin melebar. Nah, kalau di survei itu disebutkan kalau ada sebagian pemilih PDIP dan pemilih Jokowi di 2019 yang berpindah. Kalau Mbak Huria melihat hanya itu sajakah faktornya, atau ada faktor lain yang membuat jarak itu semakin melebar, termasuk juga paslon Amin atau Anies Muhaimin juga bisa menyusul kemudian? Ya, saya kira penyebabnya yang perlu dicek itu adalah justru kenapa kemudian gitu ya jaraknya semakin melebar. Nah, disinilah saya melihat sebenarnya perbedaan strategi yang sangat menonjol di antara pasangan calon. Kalau kita perhatikan saja misalnya ya pola-pola kampanye yang dilakukan di sosial media itu sangat menekankan pada faktor emosi massa. Kenapa ini bisa dilakukan gitu ya? Karena kan sebenarnya peta pemilihnya sudah relatif jelas gitu ya. Masing-masing paslon punya basis pemilih yang loyal. Ya, PDIP misalnya basis pemilihnya yang loyal, dia pasti akan mengarah pada paslon nomor 3 gitu ya. Basisnya Gerindra, kemudian juga Pak Jokowi yang loyal, dia juga pasti akan ke paslon nomor 2 gitu ya. Demikian juga dengan paslon nomor 1. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kemudian jumlah suara pemilih mengambang ini ya, yang kita sebut sebagai floating mass gitu ya, yang belum menentukan pilihan, ini akan ke arah mana? Di sini yang diperebutkan. Nah, strategi kampanye yang dilakukan oleh para paslon, terutama saya melihat ya dalam konteks ini adalah paslon nomor 2 gitu ya, memainkan emosi massa. Kita lihat saja di sosial media soal misalnya bagaimana politik balas dendam gitu ya, politik sakit hati Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan seterusnya gitu ya. Jadi yang dimainkan itu adalah emosi massa. Ini yang meningkatkan popularitas, ini yang meningkatkan simpati publik. Jadi cara-cara untuk mendapatkan simpati publik gitu ya lewat gimmick-gimmick politik, lewat potongan-potongan video yang membuat publik gitu ya merasa simpati pada kandidat tertentu, ini yang digunakan. Nah, ketika ini dilakukan secara masif, terutama di media sosial, dia akhirnya mampu mempengaruhi perilaku memilih gitu ya, sehingga kita bisa melihat misalnya orang-orang yang terpengaruh pada pola-pola kampanye seperti itu menjadi bersimpati dan akhirnya semakin besar dukungan kepada paslon nomor 2. Itu yang saya lihat dalam konteks pertarungan yang semakin ketat antara paslon nomor 2 dengan paslon nomor 3 gitu. Karena basis pemilihnya ini kan di 2019 gitu ya, basis pemilihnya kurang lebih sama. Jadi pertarungannya justru ketat di situ. Oke, nah Mbak, kan yang tadi juga disinggung soal pemilih yang masih bimbang, angkanya kan tinggi ya, 28,7%, naik malah kalau dari survei terakhir. Nah ini sebenarnya kenapa bisa naik tajam, padahal kan survei dilakukan sebenarnya setelah masa kampanye dimulai, apa alasannya kira-kira? Kembali lagi ya, saya kira begini, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei gitu ya, ini kan adalah memotret perubahan tren perilaku memilih gitu ya, potensi pemilih gitu ya untuk menilai dan juga memilih calon-calon yang akan mereka pilih gitu ya berdasarkan pada persepsi mereka mengenai popularitas dan juga elektabilitas calon-calon tersebut. Nah, jumlah suara yang mengambang ini kan kalau kita petakan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah para pemilih yang memang merupakan pemilih kritis yang belum menentukan pilihannya dan ingin melihat gitu ya bagaimana misalnya nanti ya di dalam debat antar paslon gitu ya, masing-masing paslon ini bisa beradu argumen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat para pemilih yang belum menentukan pilihannya adalah mereka yang tidak punya afiliasi politik tertentu gitu ya pada partai-partai yang ada atau kandidat-kandidat yang ada. Nah, mereka yang mudah sekali sebenarnya berubah pilihannya gitu ya. Dan ketika perubahan pilihan ini dipengaruhi oleh
masifnya informasi yang mereka terima dari media sosial, kemudian iklan-iklan konvensional gitu ya, di media konvensional termasuk spanduk yang bertebaran dan lain sebagainya. Saya kira pangsa terbesarnya ini adalah di para pemilih yang belum menentukan pilihan karena mereka tidak punya informasi yang cukup gitu ya mengenai calon-calon yang ada. Dan sejauh ini memang kalau kita lihat ya sekilas kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor 2 itu amat sangat masif. Yang ini juga memang didukung oleh kekuatan partai politik yang banyak gitu ya di belakangnya. Kita bisa lihat misalnya spanduk-spanduk dengan gaya kampanye baru gitu ya. Kemudian juga politik joget gitu ya yang masif di media sosial dan lain sebagainya. Saya kira ini yang menjadi faktor penting gitu ya, strategi paslon nomor 2 untuk menyentuh emosi massa, untuk menyentuh rasa gitu ya dari masyarakat ketimbang misalnya menekankan pada kampanye programatik untuk mendapatkan simpati dari pemilih kritis yang jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak gitu di Indonesia. Oke. Demikian Mbak Cindy ya. Sebelum pencoblosan 2 bulan lagi, apa yang bisa dilakukan masing-masing paslon kurang lebih untuk menarik, menggaet si 28,7% ini, terutama misalnya tadi salah satunya adalah yang kelompok kritis, Mbak? Oke, saya kira begini, problemnya hari ini kan adalah ketika orang bicara tentang Pilpres 2024 ya, kebanyakan kan kita langsung bicara pada soal kandidat gitu ya. Kita bicara tentang kandidat. Ini menurut saya adalah masalah serius. Bagaimana peta kandidat dari sudut pandang ideologi, sudut pandang program, ini kan cenderung random, cenderung pragmatis. PR penting kita hari ini yang seharusnya juga kita tanyakan gitu ya kepada para kandidat adalah bagaimana kita bisa mendorong agar pemilu 2024 melalui kampanye pemilu di 2024 ini kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa pijakan ideologis dan kerangka programatik yang bisa ditawarkan oleh para kandidat untuk Indonesia ke depan gitu ya. Jadi bahwa misalnya praktik kampanye kita senantiasa diisi oleh hiburan, iya, saya kira itu praktek yang sudah sangat sering terjadi gitu ya. Dari dulu pun juga kayak gitu. Tetapi ketika kemudian politik hiburan ini menjadi strategi utama yang digunakan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat, ini jadi problem saya kira buat demokrasi kita. Mbak Huriah, mohon maaf harus kami potong sebentar. Kita akan masuk ke program Breaking News. Jangan bentuk sama gua.